motivasi, dan inspirasi. Sahabat sukses, kembali bersama saya Sahari dalam motivasi dan inspirasi. Sahabat sukses, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas satu topik yang luar biasa yang berjudul Inspirasi dari Sang Master. Sang Master awalnya adalah seorang anak yang rapuh karena mempunyai cacat bawaan. Kakinya panjang sebelah dan testisnya pun besar sebelah dan menggunakan kacamata tebal. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat tidak menggunakan kacamata karena beliau menggunakan softland. Ternyata di Amerika Serikat pada saat itu sudah ada softland. Siapakah dia? Dia adalah Bruce Lee atau dikenal dengan Lee Hsiao-long. Beliau dilahirkan 80 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 November 1940. Bruce Lee dilahirkan pada tahun naga. Kemungkinan itulah orang tuanya memberikan namanya Hsiao-long atau naga kecil. Jadi nama lengkapnya adalah Lee Hsiao-long, naga kecil bermarga Lee. Pada waktu kecil, Bruce Lee sangat benci pada anak-anak kebangsaan Inggris dan mereka sering berkelahi di jalanan. Dan Bruce Lee beserta teman-temannya selalu mengalami kekalahan. Tidak terima akan kekalahan tersebut, dia mulai berpikir untuk belajar seni bela diri. Akhirnya, Bruce Lee berunding kepada ibunya dan pada usia 13 tahun, dia mulai belajar Wing Chun kepada Master Ip Man yang pernah kita nonton dalam serial Ip Man 1 sampai Ip Man 4. Sebenarnya Bruce Lee bukanlah orang Chinese asli karena ibunya blasteran Jerman. Berarti seperempat dari darah Bruce Lee adalah darah Jerman. Selain belajar dengan Master Ip Man, Bruce Lee juga belajar dengan Master Kung Fu Siu Hon Sung. Berkat kecerdasannya, Bruce Lee dapat menguasai banyak jurus. Sebanyak 30 jurus yang harus dipelajari selama 3 minggu, Bruce Lee bisa menguasai hanya dalam waktu 3 malam. Itu yang luar biasa dari Bruce Lee. Untuk melenturkan gerakan kungfunya, Bruce Lee juga mengambil kursus tarian cacah untuk melenturkan kaki dan tangannya serta keseimbangannya. Setelah belajar kungfu, Bruce Lee ingin mencoba ilmunya, maka terjadilah perkelahian di jalanan yang bahkan melibatkan kepolisian. Orang tuanya dipanggil polisi karena kenakalan dari Bruce Lee. Karena sering terlibat dalam perkelahian tersebut, akhirnya ayahnya mengirim Bruce Lee kembali ke San Francisco untuk sekolah di sana. Dan setelah tamat dari SMA, Bruce Lee melanjutkan ke Universitas Washington dengan jurusan filsafat. Ternyata Bruce Lee adalah seorang mahasiswa, bahkan mungkin seorang sarjana yang hebat dalam filsafat. Ternyata Bruce Lee adalah seorang kutu buku. Dikatakan bahwa setelah beliau meninggal, ditemukan ribuan jilid buku yang terdapat di dalam ruangan latihannya. Ini membuktikan bahwa Bruce Lee adalah seorang yang suka membaca, seorang kutu buku. Sehingga kata-kata yang dihasilkan, walaupun hanya 32 tahun dalam usia yang begitu relatif muda beliau meninggal, Bruce Lee meninggalkan segudang ilmu, segudang filsafat yang bisa kita pelajari. Dalam waktu yang begitu singkat, Bruce Lee sudah meninggalkan berbagai macam kata-kata motivasi dan inspirasi yang bisa memotivasi dan inspirasi kepada banyak orang. Pada kesempatan ini saya berbicara tentang Bruce Lee adalah bagaimana Bruce Lee ini bisa menjadi seorang yang sangat sukses. Sebelum dia menjadi seorang superstar, pada Januari 1969, beliau pernah menulis secari kertas dengan judul Tujuan Utama Saya. Dalam secari kertas tersebut, beliau mengatakan bahwa saya, Bruce Lee, akan menjadi seorang superstar oriental pertama dengan bayaran tertinggi di Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, saya akan memberikan akting terbaik
dan berkualitas dalam kapasitas seorang aktor. Mulai tahun 1970, saya akan terkenal sejagat. Hingga akhir tahun 1980, saya sudah memiliki 10 juta dolar. Saya akan hidup damai, sentosa, dan bahagia. Bruce Lee, Januari 1969. Tulisan Bruce Lee tersebut disecari kertas biasa. Setelah dilelang, terjual dengan harga 29.500 US dollar. Kalau dikurskan ke rupiah dengan kurs 15.000 per US dollar, maka harganya di atas 400 juta rupiah. Suksesnya Bruce Lee oleh dua faktor. Yang pertama adalah pola pikirnya. Yang kedua adalah mentalnya. Kalau kita melihat Bruce Lee adalah seorang kutu buku, berarti wawasannya sangatlah luas dengan pola pikir yang begitu luasnya. Yang kedua adalah mentalnya. Kita pernah melihat bahwa Bruce Lee kepercayaan dirinya yang begitu kuat. Kadang-kadang kita lihat seperti sombong, tapi memang benar beliau adalah orang yang sangat luar biasa, yang begitu hebat. Sampai di Amerika, seusai kuliah, beliau mendirikan perguruan seni bela diri. Di sanalah beliau menciptakan kungfu yang diberi nama Jeet Kune Do. Jeet Kune Do ini adalah untuk memotong serangan. Jadi menurut Bruce Lee, memotong serangan lebih efektif dan lebih cepat daripada menahan serangan kemudian kita serang kembali. Jeet Kune Do itu begitu fleksibel, luas, bagaikan air, seperti Bruce Lee yang begitu tertarik dengan filosofi air. Karena air itu jernih dan nampaknya lunak. Ini terjadi pada saat Bruce Lee lagi stres karena dia tidak tahu apa intisari seni bela diri dari gurunya. Dan pada saat karena marahnya dan emosi, dia meninju air. Pada saat dia meninju air tersebut, air itu akan beriak. Melihat ini, timbul satu inspirasi bahwa akan menjadi seperti air. Karena air itu jernih dan pada waktu tertentu kita juga tidak bisa melihat gerakan air tersebut. Dan air tersebut lebih fleksibel, luas, dan bisa mengalir melalui sela-sela batu dan bisa menetes perlahan-lahan sampai bisa menembus batu. Jeet Kune Do ini diciptakan sesuai dengan filosofi air.